menjamah setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita angkat pujian yang mengatakan musim akan selalu berganti. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Oh Yesus Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus, terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan melindungi. Karena kasih-Nya. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mana BBM Trim? Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia menenangkanku dan peliharaku untuk hidupku. Dan ini dari awal dengan sepenuh hati. Haleluya Yesus. Kurang keterangan nih sayang. Lampunya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati. Amin, amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Atau di bawah aja juga. Atau di bawah aja. Kasih-Nya. Di bawah aja dulu ya. Gimana? Hah? Menolongku selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia selalu amin Yesus. Itu Kau selalu jagamu helai di rambutmu akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. 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 Hidup kami. Kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima Haleluya. Kami bersyukur padamu, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang layak kami sembah, kami agungkan Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Pegang erat tanganku, ku tak Dapat hidup karena kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. tak dapat hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, tak dapat
selama hidup. Yesus, Yesus, Erat tanganku dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan aku alasan aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, kau alasan selama ku hidup, engkau alasan selama aku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan datang bersama di hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami Tuhan, tanpa Engkau kami tidak kuat. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Karena campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat sore hari ini, malam hari ini Tuhan, Kau ada bersama kami. Kau ada menjamah setiap kami. Sehingga kami tetap ada kuat di dalam Engkau. Biarlah kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biarlah kami tetap selalu rindu mencari wajah-Mu. Biar kami tetap mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Terlebih memuji Engkau di dalam setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah menyembah Engkau. Kami percaya Bapak, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tapi kami tidak berhenti sampai di sini. Kami masih mau menyenangkan Engkau lewat pujian kami, sorak-sorai kami, Bapa. Karena kami rindu terus menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk doa malam kami yang kedua ini. Kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh kuat ini karena kekuatan yang daripada-Mu mengalir lewat Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami mau rindu menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai buat Engkau. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil alih bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tutup bungus dengan kuasa darah-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya, mari katakan sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita semua merasakan hati yang gembira. Tidak ada rasa sedih. Mari kita nyanyikan pujian. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Mic-nya tolong di-unmute ya, mic-nya ya, supaya suaranya nggak double. Oke. Hati yang Gembira adalah obat. Hati yang senang. Ada apa ya Bapak Ibu? Dari sana ya? Sinyal kurang bagus. Ini siapa ya? Siapa? Yang gembira. Tuhan senang. Apa sukacita? Berikan senyum kita. Oh haleluya. Senyum adalah obat. Sukacita adalah obat kita. Obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang
sedang matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Keluarga Allah. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi yang untuk menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita semua sukacita. Haleluya. Amin. Kita mau dalam firman, mari kita lebih lagi menata setiap hati kita masing-masing, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman ini datang buat kita semua yang ada di tempat ini untuk membentuk kita, karakter kita untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, terlebih mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tetap kita mengucap syukur, baik susah, duka, tetap kita mengucap syukur. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Kita tidak usah takut dengan kondisi kita saat ini. Kita tidak usah cemas, kita tidak usah galau. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus, El Shaddai, yang selalu ada bersama kita. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, tak usah takut. Tak usah takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus lihat. Tak usah ku sembah, Rohku hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Allah Maha Kuasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah
kita dengarkan sharing firman Pak Raja. Pak Widi standby ya Pak, bagi yang kebuka harap bisa ditutup ya mic-nya ya. Baik Pak Raja yang akan bawakan sharing, hanya 15 menit waktunya ya. Silakan dibuka Pak Raja. Pak Widi buka Pak. Nggak bisa Bu kalau itu. Udah Pak Raja. Oke. Terima kasih Tuhan masih bertamu pada kami di malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu kembali Tuhan. Tapi kami percaya saat ini Tuhan, ini adalah bagian dari rencana-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu bertatap muka, tapi kami bisa bertemu melalui Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan, urapi juga setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman ini Tuhan, dan mungkin kami juga akan melakukan sharing-sharing sedikit Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah hikmah-Mu yang terjadi pada kami, bukan karena kepintaran kami sebagai manusia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, nats kita pada hari ini saya ambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Ya, terima kasih. Saya mengambil dari nasi ini ada 2 gambaran. Artinya motivasi melayani kita itu di mana? Ada 2 hal. Yang pertama, motivasi untuk diri sendiri. Dan yang kedua, motivasi melayani Tuhan. Artinya begini, motivasi untuk diri sendiri cenderung itu kita mengharapkan pujian dari manusia, pujian dari orang lain dalam melayani Tuhan. Misalnya saya sebagai pengkhotbah, saya kalau berkhotbah, saya senang kalau dipuji-puji. Tujuan saya itu adalah untuk memuliakan diri sendiri. Sekarang juga, mungkin juga kita yang WL, kita terbuka dulu, tapi saya nggak menghakimi, maksud saya pada umumnya ya. Ini pada umumnya, banyak juga misalnya WL, wah, dipuji orang nggak? Kok suara saya bagus? Dipuji orang nggak? Saya pintar memimpin pujian gitu. Mungkin juga pemain musik gitu. Wah, dipuji orang nggak saya itu dengan bermain musik gitu. Nah, tapi kita lupa terkadang kalau memotivasi diri sendiri ini biasanya menjadi ujung-ujungnya ada masalah gitu. Masalahnya apa? Karena tidak dapat pujian. Misalnya contoh, Pak Gembala karena menegur langsung merasa frontal. Saya udah berusaha loh. Saya udah berusaha latihan. Saya sudah bikin suara yang terbaik. Tapi saya kena tegur. Nah, akhirnya ini mungkin akan terjadi. Akhirnya ada permasalahan baru gitu. Nah, artinya gini, kalau memang motivasi kita dalam pelayanan adalah untuk pujian, artinya berarti sia-sialah itu semua, karena itu bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Yang kedua ini yaitu melayani Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita itu adalah orang-orang terpanggil dulu. Artinya kita dipanggil untuk melayani. Saya sebagai pengkhotbah misalnya, Ibu Sutris sebagai WL contoh, seperti Jessica misalnya sebagai banner gitu. Nah, terkadang sering kita melayani itu, ya namanya kedagingan, kita memang lebih cenderung sering gitu keinginan kita yang kita tanpa sadari mengarahkan pujian. Tapi saya percaya kita nggak terjadi sampai ke situ. Karena kita memang tujuan kita yang pertama tadi ya memang melayani Tuhan. Artinya ketika kita melayani Tuhan, kita yakin bahwa kita dapat hikmah dari Tuhan. Artinya hikmah itu berarti bukan karena kepintaran kita, bukan karena suara kita merdu, karena memang Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia, dengan karunia-karunia itu. Kita juga harus bersyukur dengan karunia kita punya, misalnya suara bagus sebagai WL. Banner, wah ada karunia untuk menari gitu. Nah, biarlah itu karunia itu juga yang kita sadari bahwa itu adalah dari Tuhan, dan karunia yang ada pada kita itu juga memang untuk Tuhan gitu. Artinya ketika kita melayani, biar kita diejek, biar kita tidak dipuji, tapi kita tetap sabar, teguh dalam melayani. Karena banyak pelayan kita, hamba Tuhan juga jatuh mental, karena memang tujuan tadi yang tanpa disadari untuk memuliakan diri sendiri. Nah, di sini saya lihat dari kitab Nats ini. Tapi kita juga harus sadar, tujuan daripada amanah agung, tujuan Yesus juga datang ke dunia juga adalah apa? Mari, pergilah jadikan semua bangsaku menjadi muridku gitu. Kita jangan hanya sebatas murid gitu. Saya juga bangga sebagai kita, mungkin ya sebagai kita leader-leader, kita juga harus bangga bahwa kita adalah orang-orang terpanggil. Amin. Kita itu semua orang-orang yang dipakai Tuhan dengan segala karunia yang diberikan kepada kita, yaitu karunia misalnya talenta itu. Dan itulah yang kita punya kesempatan ketika Tuhan sudah mengadukerahkan karunia kepada kita dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya bisa aja kita mungkin gini, direndahkan orang misalnya. Maaf ya Pak Raja itu orangnya gemuk, jelek gitu. Bu Sutris itu orangnya, contoh maaf Bu ya, susah. Masa saya lebih kaya, Bu Sutris bisa mengkobe saya gitu. Bisa jadi gitu. Akhirnya kan karena kita merasa lebih rendah, terkadang kita nggak percaya diri dalam melayani Tuhan. Padahal kita itu orang-orang yang terpanggil gitu. Artinya kita itu orang-orang yang mau dipakai Tuhan melalui karunia-karunia yang diberikannya. Ya memang nggak ada manusia yang sempurna, tetapi kan semua punya kelebihan. Dan jangan karena kekurangan kita ini membuat kita lemah itu tadi. Saya dalam Nats ini saya lihat tadi gimana kita lebih yakin bahwa tujuan kita itu ya tujuan memang karena panggilan Tuhan. Nah, walaupun saya ini berkhotbah, bukan karena saya ngebat gitu. Saya percaya Roh Kudus bekerja kepada Bapak Ibu sekarang untuk meluruskan firman ini. Dan saya percaya juga Roh Kudus memberikan nikmat kepada saya. Jadi bukan karena saya itu pintar gitu. Maka kita harus bedakan tadi, kalau hikmah itu berarti dari Tuhan, kalau pintar itu dari manusia. Kalau saya mengandalkan kepintaran saya, dan saya menganggap saya orang hebat, itu tadi yang menjadi suatu kesalahan tadi karena saya mengharapkan pujian tadi. Nah, tapi kalau ini saya anggap dari hikmat Tuhan, apapun kata orang, yang penting saya berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya tetap berusaha. Artinya kita, karena kita sudah dikasih karunia, tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi karena kita sudah bekerja, sudah berusaha memberikan terbaik, makanya kita menjadikan murid. Jadi kita jangan hanya sebatas murid gitu. Jadikan semua bangsa muridku. Kita menjadikan orang murid gitu. Oke. Pertama kita memang jadi murid dulu. Ya artinya murid itu kan pasti belajar kayak sekolah ya. Ada guru. Ya guru kita gembala contoh. Tapi yang paling utama kita percaya iman dari Roh Kudus tadi. Gembala itu perpanjangan dari tangan Tuhan. Seperti Pak Gembala kita.
yang telah memberikan kesempatan kita bahwa kita itu adalah orang-orang terpanggil. Itu kelebihan dari gembala kita. Makanya sampai dia lepas itu khotbah itu dibagi-bagi terkadang. Baru WL, dia percaya kepada kita masing-masing. Artinya kita itu udah dipercayakan bahwa kita juga orang-orang yang terpilih sebenarnya. Tanpa kita sadari, bukan hanya sebatas terpanggil. Cuma tadi yang terpilih ini jadi mandek ini. Karena kita masih mengharapkan, karena keinginan daging tadi, pujian, tahta. Nah, itu tadi yang membahayakan kita dalam pelayanan ini. Artinya, Tuhan ingin kita merendahkan diri gitu. Kita diberikan karunia, itu adalah diberikan talenta, diberikan kelebihan, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan itu semua untuk melayani Tuhan. Amin. Tanpa pilih bulu. Nah, saat ini misalnya, saya pengkhotbah, saya harus hadirkan orang jadi pengkhotbah juga sebenarnya harusnya. Karena kan menjadikan murid. Berarti ya saya harus jadikan ada berapa orang pengkhotbah. Nah, misalnya WL juga. Harus jadikan berapa juga jadi WL. Wah, ini ujungnya kan WL banyak nih. Itulah tugas kita. Kita bisa bikin ibadah 2 kali, 3 kali. Amin. Amin. Nah, saya percaya ke depan kita bisa 2 kali, 3 kali ibadah. Gereja pasti penuh. Amin. Itu yang mau kita dituntut dalam hal di Nats ini. Karena banyak pengkhotbah, banyak WL, kan nggak mungkin pengangguran. Ada rencana Tuhan yang belum kita lakukan. Mari kita sama-sama kerjasama, karena kita punya karunia-karunia berbeda, dan karunia-karunia berbeda ini harus menjadi satu. Terjadilah tubuh Kristus gitu. Artinya kita satu dalam Kristus. Tidak ada lagi motivasi kita untuk memuji diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu paling utama. Jadi WL banyak, singer banyak, pemain musik banyak. Akhirnya apa? Ya, jemaat juga harus banyak. Amin. Kita harus jadikan murid juga. Kita itu orang terpanggil. Jadi jangan hanya sebatas puas gini. Wah, yang penting saya pada umumnya, ya kan pada umumnya WL itu contoh ya, bangga. Yang penting saya sudah tampil dengan terbaik, semua terbaik. Tapi nggak berpikir, sudahkah saya juga menghadirkan murid gitu. Kayak saya pengkhotbah, sudahkah saya menghadirkan murid juga. Kita tetap harus tadi memuridkan, karena kata Tuhan, satu orang bertobat itu lebih utama daripada 99 orang yang tidak butuh pertobatan. Satu. Karena kita udah banyak juga petugas ini. Jadi nggak ada lagi kita pengangguran. Tapi saya percaya kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jangan kita katakan kita mau ibadah 2-3 kali karena rencana kita manusia. Itu semua rencana Tuhan. Tapi gimana kita? Nah, gimana kita? Jadi kan nggak mungkin kan ada pekerja yang punya karunia ini jadi pengangguran itu. 2 kali, 3 kali ibadah. Mari kita bermimpi bahwa kita percayakan dan kita imani bahwa ada rencana Tuhan buat diri saya, buat diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah Roh Kudus bekerja sama kita. Kita pertama harus imani dulu. Jadi jangan hanya sebatas puas. Saya sudah melayani Tuhan. Ya, saya kan ikut mengajar sekolah minggu gitu. Saya udah ikut mengajar youth gitu. Saya ikut mengumpulkan ibadah gitu. Saya sudah memberikan persembahan yang terbaik gitu. Tetapi kita lupa. Jadikan murid. Jadikan murid. Bukan kita hanya sebatas murid. Saya percaya gereja kita akan besar. Amin. Karena ada satu, karena tadi sama kan suami istri. Kalau cuma suami, kan timpang ini. Buktinya kita kalau 3 masih muda, kita nggak punya apa-apa. Setelah jadi suami istri, nah, mulai ada perkembangan ekonomi. Punya anak, ada perkembangan lagi. Punya anak 2, nah, anak makin besar. Ternyata 2 mencukupkan. Sama dengan gereja ini juga. Ketika kita bersatu ya, kalau suami istri nggak sepakat, rumah tangga kacau. Ada perpecahan gitu. Tapi saya berharap, saya yakin ketika Roh Kudus bekerja, rumah tangga juga akan pecah. Dan kita juga sebagai leader,
kita tidak ada yang pecah, bahwa kita itu satu rasa semua di dalam Amin. Tuhan. Amin. Yes. Satu visi dalam Tuhan, satu misi dalam Tuhan. Jadi enggak minta memuliakan diri lagi. Tidak hanya sebatas saya sudah kasih yang terbaik dari Tuhan bagi di gereja, saya enggak dipuji gembala, enggak dipuji ibu gembala, teman-teman enggak ada yang muji, jemaat tidak ada muji, itu tidak penting. Yang penting satu hal. Tujuan kita adalah upah dari surga. Amin. Kalau kita sudah dapat upah dunia, kita mengharap pujian, kita nggak dapat upah dari surga lagi. Sia-sialah pelayanan kita. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang terpanggil dan juga orang-orang terpilih. Dan apa kita akan lakukan itu tidak ada yang sia-sia selama itu di jalan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu sebagai tim. Seperti suami istri tadi, kita jadi satu tim untuk mewujudkan visi misi Allah. Amin. Amin. Saya kira itu aja renungan saya hari ini. Saya udah baca dari karena renungan singkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas menyertamu pada kami pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki, Amin. bagi hidup kami dan terang bagi langkah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa pada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami, memberikan hikmat yang dari Engkau kepada kami. Dan kami bukan hanya sebagai jemaat biasa, tapi kami adalah orang-orang yang terpanggil dan kami percaya kami adalah orang-orang terpilih. Dan kami ingin melalui gereja ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, yang akan kami jadikan murid Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yes. Yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Raja untuk firman Tuhan yang malam hari ini. Ada kekuatan bagi kita. Meskipun kita nggak bisa melayani gereja, tetapi kita bisa melayani jiwa-jiwa. Amin. Banyak jiwa tetangga kiri kanan kita yang mesti kita lawat, kita jamah, sehingga mereka bisa menerima Kristus. Saya mau kasih tahu, akhir-akhir ini di call center itu banyak yang terima Yesus. Saya baru dapat orang yang terima Yesus. Tadi saya baru layani satu anak perempuan. Bapak Ibu tahu kenapa dia terima Yesus? Karena di mana saat ini dia melihat, katanya, banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Kristus meninggal. Saya lucu pernyataan dia. Dia bilang, di saat itulah katanya, waktu dia lihat penguburan yang COVID, ada yang Kristen. Tiba-tiba katanya ada cahaya putih. Dia baru tahu katanya kalau itu Yesus. Dia tanya ke orang teman-temannya yang non-Kristen. Itu Yesus katanya gitu. Dari situlah dia pengen mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Di akhir-akhir ini saya mau katakan dengan kondisi yang saat ini terjadi, harta kita nggak ada apa-apanya. Apa yang kita punya itu nggak ada apa-apanya. Kita cuma butuh kesehatan. Satu hari ini saya terima telepon orang yang sakit COVID semua. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sambil cerita, sambil nangis, sambil terbatuk-batuk. Saya juga agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena mereka sambil cerita, sambil batuk-batuk, bingung juga saya gitu kan. Takutnya uapnya ke saya gitu ya, meskipun lewat mikrofon gitu kan ya. Tapi ngeri-ngeri sedap. Bayangkan mereka nangis. Di saat isoman, usaha mereka tutup. Mereka harus bayar hutang. Kita sampai detik ini, sampai saat ini masih sehat, itu semua karena Tuhan. Masih bisa bayar cicilan, itu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan, kondisi ini kita belajar bersyukur. Artinya, Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengenal siapa Kristus sebenarnya. Kenapa orang Muslim banyak yang terima Yesus? Kenapa kita tidak mengenal Yesus sesungguhnya?
Saya mau ajak kita semua berdoa dan bersyukur. Sulit sih, nggak gampang situasi ini. Nggak ada yang mau bersyukur, benar nggak? Ada nggak yang mau bersyukur kondisi gini? Pasti nggak. Bilangnya, ibadah ditutup, pemasukan berkurang, yang kerja di kantor jadi di rumah. Banyak mengeluh kita kondisi begini ya. Tapi saya mau ngajak kita berdoa bersama untuk berdoa dan bersyukur dengan kondisi yang saat ini terjadi. Meskipun semakin meningkatnya, tapi kita tetap mengucap syukur sampai detik ini Tuhan masih berikan kesehatan buat kita semua. Amin. Saya berdoa terus bagi jemaat Karis memang supaya Tuhan berikan kesehatan. Memang kondisi ini memang nggak mudah kita menghadapinya ya. Kita dengar sana sini ada yang sakit. Kemarin Mama opungnya Yosia, saya dapat info dari Mama Tiara. Saya langsung telepon nggak diangkat, selesai WA. Gimana kondisinya Ibu, bisa ceritakan? Bisa dibuka mic-nya? Mic-nya bisa dibuka, Bu? Ada mic di bawah. Nah, oke, silakan ceritakan. Bagaimana kondisi Mama Opung Yosia? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya saya bersaksi sekitar hari Senin yang kemarin dikasih tahu Opung Yosia sakit. Saya langsung ke Jakarta. Saya lihat udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya juga bingung ini Opung Yosia ini kenapa? Padahal sehat-sehat kok tiba-tiba nggak, cuman berbaring di tempat tidur, nggak bisa bergerak, mata tertutup, muntah. Terus saya pikir saya udah nggak bener ini, udah nggak bisa masuk makanan. Terus saya langsung inisiatif bawa ke rumah sakit. Saya bawa rumah sakit terdekat, belum masuk ke rumah sakitnya saudara, tapi saya udah dihadang mobilnya, nggak bisa masuk, katanya penuh. Terus saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang sana Bu, katanya. Pergi saya ke rumah sakit ada berapa rumah sakit Kelapa Gading itu, Mitra Kelapa Gading, Gading Pluit, semua kita jalani di rumah sakit Kelapa Gading itu semuanya penuh. Terus saya penasaran juga saudaraku, saya begitu kok dibilang penuh, saya datang langsung ke rumah sakit itu. Memang secara kenyataan saudara ya hati saya cukup sedih juga ya. Tuhan, saya berdoa dalam hati saya, sedih juga melihat kondisi bangsa saya seperti ini Tuhan. Ternyata yang saya lihat di berita-berita itu terkadang sempat saya nggak percaya gitu ya. Tapi memang kondisinya memang ternyata di Jakarta itu memang sesuai apa itu yang diberitakan di TV itu saudara. Memang kita mau masuk IGD itu aja itu aduh benar-benar ngantri ya. Jangankan masuk IGD, kita masuk parkiran itu aja pasien tuh masih banyak yang di dalam itu ngantri. Jadi memang ya karena udah Opung Yosia memang sudah lelah lah, sudahlah saya udah capek ke sana ke sini, katanya pulang aja pulang. Terus saya bawa ke klinik terdekat. Klinik terdekatnya juga ya mungkin karena takut karena belum di swab ya. Ya kita juga ngerti ya karena dia belum di swab juga. Tapi kita minta obat aja dulu untuk mengatasi nyerinya ini. Jadi kita bawa lagi pulang, ya saya bilang sama Opung Yosia yang bisa kita lakukan sekarang ini ya cuma memuji Tuhan, Mak. Cuma Tuhanlah sumber pertolongan kita saat ini, nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Kita udah bawa ke rumah sakit, tapi ya memang secara manusia saudaraku saya juga agak khawatir juga kalau bawa orang tua ke rumah sakit karena saya lihat semua orang ya COVID ini mulai memenuhi rumah sakit, jadi kita juga takut juga bawa orang tua gitu ya. Ya udahlah
Di situ kita memang berdoa pas kita pulang dari rumah sakit, karena memang rumah sakit penuh semua. Kita berdoa, kita minta pertolongan sama Tuhan sambil kita berikan obat. 2 hari saya di sana, yang tadinya nggak bisa buka mata, tapi perlahan-lahan dia udah mulai bisa buka mata. Karena setiap katanya kalau buka mata itu kayak muter-muter semuanya. Jadi dia takut mau buka matanya itu semua, karena diagnosa dokternya memang katanya vertigo. Terus tadi kemarin saya pulang ke sini, ya karena saya kangen juga sama anak-anak gitu. Jadi sehari saya pulang, saya gantian sama adik saya di sana yang jagain. Tadi pagi saya tanya kabarnya udah bagaimana, udah mulai coba bisa duduk, tapi nggak bisa lama karena langsung lemas katanya. Tapi puji Tuhan lah, sedikit-sedikit ada kemajuan ya. Ya saya tetap ya minta dukungan dari saudara-saudara untuk mendoakan Opung Yosia. Saya yakin pasti mujizat Tuhan nyata bagi kehidupan kami sekeluarga, khususnya bagi Opung Yosia yang sekarang sedang dalam keadaan sakit ya. Memang saya pikir sekarang untuk kondisi sekarang ini nggak ada yang bisa kita lakukan. Uang nggak menjamin apa yang kita mau seperti ini. Uang itu nggak bisa menjamin segalanya. Cuma Tuhan yang bisa kita andalkan untuk kondisi saat ini. Terima kasih saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Saya cuma men-sharekan waktu itu, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Keluarga Bu Erni juga terkena COVID. Kakaknya yang di Cibiru itu bersama dengan Oma, satu keluarga semua terkena COVID. Waktu itu memang saya kaget karena di grup saya, di grup Cibiru itu tiba-tiba dimasukkan nama kakak Bu Erni dengan inisial. Saya bingung, siapa ini? Saya tanya ke Pak Derek, ternyata betul. Padahal mereka baru vaksin, tapi memang puji Tuhannya nggak terlalu parah gitu ya. Jadi bisa isoman. Bu Erni bisa cerita, Bu Erni? Shalom, selamat malam. Ya, waktu itu kan Bu Mansye itu adik saya, Bu, adik saya. Iya, adik. Jadi setelah beberapa hari mereka, Bu Mansye telepon, Kak, aku positif corona. Tolong doakan. Waktu itu memang semua belum di swab, tapi dia yang ketahuan. Nah, setelah itu besoknya Pak Derek disuruh ngantar itu Oma juga. Begitu cek di puskesmas, suaminya Bu Mansye, anaknya yang perempuan, sama mama saya positif corona. Kemudian cuman ada satu anaknya, Pratama, yang negatif. Makanya Pratama itu kami bawa ke BCA. Jadi dia bersama kami tinggal, sementara orang tuanya dan saudaranya di Cibiru. Pada hari-hari yang mereka jalani, tiba-tiba pada suatu malam adik saya tidak bisa bernapas, dia nyesak, dia berteriak, tolong doakan saya. Dia WA, kemudian dalam pesan suara dia bilang, tolong saya nggak bisa napas. Kami semua sepakat berdoa, kami semua menangis, kami bilang dalam nama Yesus Tuhan tolong Mansye adik saya. Dan malam itu dia betul-betul menderita, ditambah Oma. Oma teriak terus panggil namanya. Tolong Oma begini, Oma rewel banget. Nggak bisa diem, mama saya itu nggak bisa diem. Jadi ditambah dia sedang tidak bisa napas, sesak. Mama juga teriak-teriak. Jadi dalam kondisi dia juga, suaminya juga vertigo. Semua waktu itu mengalami hal yang sangat, ya masing-masing nolongin diri aja nggak mampu gitu. Kemudian kami semua sepakat berdoa dan ada pertolongan Tuhan. Mungkin dia menelepon atau suaminya menelepon ke pihak RT. Mereka datang membawa oksigen dan langsung dipasang ke adik saya. Dan memang kondisi itu dia hampir aja aku lihat, enggak, Dek, kamu nggak lewat, kamu mau dipakai Tuhan. Jadi memang benar-benar kondisi yang kita bilang, udah mau selesai nih masa isoman. Tapi ternyata justru pada saat itu dia mengalami sesuatu peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Tapi Tuhan masih pakai adik saya itu. Jadi puji Tuhan Bu Artika,
saat ini Pram juga kembali ke Cibiru dan Mama serta semua adik saya dan keluarga besar adik saya sehat semua. Puji Tuhan, terima kasih. Pada saat Ibu share, kemudian jemaat mendoakan, saya percaya kuasa doa itu luar biasa, menjamah dan menyembuhkan keluarga adik saya. Terima kasih semua pemimpin, leader-leader yang Tuhan Yesus kasih. Terima kasih buat dukungan doanya. Oke, puji Tuhan. Semua karena doa ya. Saya mau menyampaikan kondisi Marta. Marta itu saat ini hilang penciuman dan hilang perasa. Jadi kemarin saya telepon, saya kasih semangat buat dia karena dia di kos sendirian tanpa ada keluarga ya. Itu jadi tekanan batin juga bagi dia gitu kondisinya. Tapi puji Tuhan dia punya semangat, teman-teman youth juga kasih semangat yang luar biasa buat Marta. Dan kita percaya Tuhan tutup bungkus keluarga Karis dengan darah Yesus. Maka kenapa saya ajak berdoa supaya kita kuat lagi dengan doa. Karena mungkin kita lalai ya, lupa gitu, dan akhirnya terlena. Dan saya sih berpikirnya itu sih ya gitu ya. Jadi Tuhan ingatkan, ayo berdoa lagi gitu. Waktunya berdoa lagi gitu kan ya. Jadi mungkin kita akan berdoa sama-sama pada malam hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk pelayanan Karis, CWS Karis, gembala, staf pastoral, leader dan jemaat Tuhan. Nanti saya minta Ibu Simanjuntak berdoa untuk pelayanan CWS Karis. Apa yang ada di hati Ibu, sampaikan tentang pelayanan Karis. Keuangan gereja, semuanya yang memang perlu didoakan, didoakan. Nanti yang kedua, saya minta Pak Widi berdoa bagi jemaat yang sakit saat ini. Ada berapa orang yang masih isoman. Ibu itu udah itu ya Bu Erni, udah selesai isomannya belum Ibu Sitinjak? Ibu Erni, Ibu Sitinjak udah selesai isomannya? Oh iya, maaf Bu, saya lupa memberitahu. Jadi 2 hari lalu kalau nggak salah udah di swab dan hasilnya negatif. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, Puji udah Tuhan. sehat, Oh. udah sehat. Oke. Masih ada jemaat kita, Mama Dio, terus sama Marta ya. Saya nggak tahu apakah masih ada yang belum nyampe ke saya, ada jemaat yang masih sakit. Tolong diinfo secepatnya apabila ada jemaat di Grand Village atau dimanapun Persada yang sakit cepat diinfokan ke kita gitu supaya kita satu dalam doa gitu ya, bersahati. Nanti saya minta Pak Widi dengan pergumulan jemaat ya Pak ya yang saat ini masalah kondisi ekonomi ya kan, saya tahu semua kondisi berdampak semua ya, usaha yang apalagi PPKM sekarang ini mungkin berdampak sekali gitu yang punya usaha ya. Tapi saya percaya segala sesuatu, harta itu semua ada di tangan Tuhan ya. Tuhan akan sediakan dan cukupkan semuanya. Dan bagi pekerja dan jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan ya Pak Widi ya. Ada yang sedang membutuhkan pekerjaan anak youth saat ini. Jadi saya minta Pak Widi. Yang ketiga kita minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita dan negara kita. Kita bersyukur, berdoa dan bersyukur apapun kondisi meskipun pertambahan, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Ya, kita berdoa bagi bangsa kita, pulihkan negeri ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan penyakitnya di bangsa kita ini, dan bagi warga yang saat ini sedang isoman dan isolasi di rumah sakit, kita doakan mereka untuk supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan. Dan bagi saat ini yang membutuhkan rumah sakit, kita tahu banyak sekali. Ada teman saya juga saat ini terkena COVID dan dia lagi berjuang, memang dia berjuang. Karena apa? Rumah sakit tolak dia semua. Dan dia berjuang dan kami kasih semangat semua. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Nanti saya minta Pak Milianus berdoa untuk ini, Pak. Yang keempat, kita akan berdoa untuk daerah Lipo Cikarang khususnya. Lipo Cikarang zona merah, semua sudah merah dan benar-benar merah. Kita berdoa untuk daerah ini supaya ibadah bisa kembali dibuka. Ya kan, kondisi ini memang benar-benar yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya, gitu kan ya, kembali lagi. Bu Erni nanti saya minta untuk berdoa tentang hal ini. Apa yang ada ditaruh di hati Bapak Ibu yang akan berdoa, silakan sampaikan meskipun tanpa arahan dari saya, silakan sampaikan. Itu yang Tuhan taruh. Baik, Bu Sutris bisa angkat satu lagu.
Mari kita sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, terlebih dulu mari kita angkat pujian yang mengatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Ada mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Silakan Ibu Simanjuntak. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu sangat bersyukur. Kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, hingga pada malam hari ini kami Tuhan boleh bertemu walau hanya dalam Zoom. Tapi kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi hati kami, mengurapi hidup kami. Tuhan, kami serahkan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang ambil alih kehidupan kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami serahkan keluarga gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan keluarga gembala kami Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga gembala kami Tuhan tetap dalam lindungan-Mu Bapa. Otoritas-Mu turun atas keluarga gembala kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga gembala kami hanya dalam tangan. Apapun Tuhan pergumulan keluarga gembala kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong dan menopang. Engkau tidak akan membiarkan jatuh, tapi Engkau akan selalu menolong dan menolong. Tuhan, terima kasih juga untuk staf pastoral Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Walau kami tidak bisa bertemu Tuhan, tapi pelayanan-pelayanan pastoral tetap berjalan, Bapak. Begitu juga para leader, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami semua leader, Tuhan, saling menguatkan, Tuhan. Saling mendukung Tuhan dalam doa. Apapun yang kami alami, Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan Tuhan untuk kami tetap kuat dalam iman kami, Tuhan. Tuhan, hanya padamu kami serahkan segalanya, Tuhan. Begitu juga Tuhan jemaat Karis, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi, memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Agar senantiasa mereka boleh merasakan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk keuangan gereja kami, Tuhan. Baik misi, baik perpuluhan, Tuhan, baik apapun itu, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mengambil alih segalanya, Tuhan. Beri hati kami, Tuhan, untuk memberi kepada Tuhan. Walau kami hanya bisa dalam Zoom, Tuhan. Walau kami bisa, Tuhan, beribadah di rumah, Tuhan. Tapi bisa kami memberikan, Tuhan. Memberikan persembahan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami kepadamu. Pada malam hari ini, Tuhan, jiwa serta roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, Tuhan. Malaikat surgawi-Mu menjaga kami, Tuhan. Membentengi setiap kami, Tuhan, rumah tangga kami, Tuhan, anak-anak kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami ini adalah manusia yang berdosa. Terlebih ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Agar kami layak di hadapan-Mu dan kami layak memuji menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Silakan Pak Widi. Bapa yang kudus, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami menghadap padamu hari ini Bapa. Malam ini kami berkumpul untuk berdoa menghadap kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang kena musibah Bapa. Banyak hari jemaat kami yang kena COVID, Saudara Marta, Saudara Dio, Ibu Dio, sembuhkanlah mereka Bapa, jamahkanlah mereka. Kami berdoa juga buat anak kami yang saat ini juga sedang sakit COVID Bapa. Sembuhkanlah jamah mereka Bapa, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup menyangkat penyakit, segala penyakit yang mereka derita, yang kami derita Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini kesulitan ekonomi Bapa, yang sedang mencari pekerjaan atau yang saat ini sedang dikeluarkan dari pekerjaan, sehingga mereka tidak bekerja lagi. Bapa, Engkau pulihkan ekonomi mereka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan keadaan ekonomi dan mental mereka ya Bapa. Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu, segala persoalan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup dan Engkau yang mampu melakukan, yang merubah semua ini Bapa. Bapa, kasihanilah kami, karena kami telah berdosa terhadap Engkau Bapa. Kami ampuni kami, sembuhkanlah kami Bapa. Bapa, semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu, tapi bukan kehendak kami yang terjadi, tapi terjadilah kehendak-Mu terhadap kehidupan kami, Bapa. Jadilah kehendak-Mu, Bapa, terhadap kesembuhan jemaat-jemaat kami, Bapa, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bapa, Engkau pulihkan, kehendak-Mu lah yang Bapa yang terjadi. Ekonomi mereka, pekerjaan mereka, Engkau berikan, Bapa. Bapa, semua aku serahkan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya saat ini Engkau mendengar kami, dan kami percaya Engkau mendengar segala doa-doa kami. Bapa, kembali lagi kami serahkan Bapa, segala pergumulan kami, segala persoalan kami tidak sanggup Bapa, tanpa Engkau yang ada di sisi kami. Bapa, biarlah terjadi kehendak-Mu untuk kesembuhan kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Silakan Pak Melianus. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa bangsa dan negara ini adalah milik Tuhan. Dan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan.
Kami mohon Tuhan, biarlah pemulihan dan kesembuhan akan terjadi di dalam bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke menteri-menteri, bahkan ke anggota dewan, bahkan ke desa-desa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam di nama dalam Yesus. segi pemerintahan, biar Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau Amin. menjamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya mereka mempunyai hati seperti hati Bapa, untuk setiap melihat rakyat Indonesia yang ada di seluruh bangsa dan negara ini Tuhan, supaya mereka saling bergandengan tangan untuk menolong dan membantu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat rakyat Indonesia yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, bahkan yang isomat dan bahkan yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Kami Dalam nama hanya Yesus. berharap hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Tuhan, yang bisa melakukan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami mengimani, kami percaya bahwa janjimu Tuhan tidak akan terlewatkan bagi umatmu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau memberikan obatan-obatan yang baik Amin. bagi mereka. Apapun Amin. yang mereka produksi Tuhan, kami berdoa melalui obat-obatan, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Biar Dalam nama hati mereka Yesus. selalu mendekatkan kepadamu ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, rumah sakit yang saat ini Tuhan banyak yang menolak, bahkan yang banyak kepenuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Roh-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, rumah sakit dimanapun di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memakai, Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada pemimpin, bahkan kepada suster, bahkan dokter-dokter Tuhan, untuk menangani orang yang sakit pada saat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan di dalam setiap yang mengalami penderitaan pada saat ini. Amin. Bahkan kami Benar. juga ya Tuhan, kami rindu biar kasih Tuhan Engkau menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi, karena kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas di dalam hidup kami. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibinasa karena pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada malam hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengimani. Percaya katakan amin. Bu Erni silakan berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, Jesus, Yesus. Oh Yesus. Mari kita berdoa semua walaupun di tempat masing-masing. Dengan belas kasihan yang Tuhan taruh di hati kita. Kita mau berdoa malam hari ini. Tuhan taruh belas kasihan di dalam hati. Bapak, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Tuhan akan memulihkan negeri ini. Tuhan akan memulihkan kami. Kami berdoa pada malam hari ini untuk daerah Lipo Cikarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tempat ini dikatakan zona merah. Kami berdoa Tuhan, nama Yesus, nama yang lebih besar daripada Amin. virus corona. Yes. Nama yang Amin. ditinggikan, diagungkan. Selama ini ampuni kami Tuhan. Mungkin kami terlalu fokus kepada penyakit, fokus kepada virus, fokus kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan Amin. mencari wajah-Mu sebagai pemimpin-pemimpin pada saat ini. Para leader, kami merendahkan hati kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang melakukan tugas yang Engkau berikan bagi kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itulah sebabnya kami berdoa untuk Lipo, di mana di tempat itu
Kami beribadah Tuhan. Kami Amen. berdoa di dalam nama Yesus. Dalam Kuasa nama Tuhan Yesus. menjangkau Amen. setiap perumahan yang ada di Lipo Cikarang. Kami Amen. Tuhan tahu menyebutkan Yes. satu persatu di hadapan-Mu Tuhan. Setiap perumahan-perumahan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Malaikat maut enyah daripada tempat itu. Malaikat maut saat ini pergi tinggalkan tempat-tempat perumahan-perumahan yang di mana anak-anak Tuhan berseru-seru kepadamu. Malaikat maut tinggalkan tempat itu. Dan kami minta kuasa Tuhan menjamah setiap orang-orang yang ada di sana. Mungkin dengan peristiwa yang terjadi Tuhan. Ada rencana Tuhan supaya pertobatan terjadi bagi tempat-tempat di mana Tuhan perumahan elit Lipo Cikarang, di mana saudara-saudara kami yang ada di sana. Baik juga ruko-ruko Tuhan. Banyak sekali jemaat Tuhan yang belum bisa beribadah karena Tuhan pandemi ini. Tetapi kami berdoa, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Amen. Sanggup membuat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa untuk ruko-ruko tempat ibadah kami. Engkau sterilkan, Engkau amankan. Dalam nama Yesus, malaikat dalam Engkau nama utus Yesus. untuk membersihkan tempat itu dengan kuasa-Mu. Sehingga kami Amen. bisa beribadah. Kami setiap roh ketakutan, setiap roh panik, kekhawatiran, setiap Benar, roh dalam kecewa, nama Yesus. setiap roh yang memegahkan diri, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami Dalam nama patahkan Yesus. saat ini di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Berikan kami sukacita, damai sejahtera. Ketika Amen. kami Yes. berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan rencana-Mu dinyatakan. Hai roh jahat, rencana-Mu digagalkan. Karena Yesus Amen. yang kami sembah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Setiap roh yang ada di dalam kami para pemimpin saat ini lebih besar daripada roh dunia ini. Kami katakan engkau roh jahat, engkau tidak ada tempat lagi. Karena engkau sudah dihabiskan oleh Yesus. Darah Yesus. Yesus maju berperang melawan setiap Amen. roh-roh jahat ini. Demi nama Yesus kami berdoa Tuhan. Supaya Tuhan ke depannya kami tetap Tuhan menjalankan protokol kesehatan. Dan Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Supaya lewat ibadah yang kami lakukan kami bertemu dan membangun dalam iman dan kasih. Terima kasih pada malam hari ini. Rencana-Mu indah. Saya mengucap syukur untuk adik saya yang sudah Tuhan pulihkan keluarganya Tuhan. Yang sudah Tuhan sembuhkan. Saya mengucap syukur buat Ibu Sitinjak, anaknya Desi yang sudah pulih, sudah sembuh. Terima kasih karena rencana-Mu indah bagi saudara-saudara kami. Terima kasih malam hari ini kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami dengan kuasa Tuhan. Kalau mereka ada di Cibiru, semua ada rencana Tuhan. Karena Tuhan mau mereka berdoa untuk tempat di mana mereka tinggal dan menjadi berkat di sana. Berkati pekerjaan daripada Ibu Artika. Supaya lewat Tuhan pelayanannya banyak orang mengenal Kristus, menerima Kristus, bertobat dari segala pelanggarannya. Dan masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Gembala, silakan Pak. Pak Gembala. Kita satu dalam doa, kita berdoa, mengucap syukur semua yang sudah kita lakukan malam ini. Terima Pak, kasih Tuhan. suaranya kecil Pak Gembala. Sorry Pak. Kecil sekali Pak. Terus malam ini kami bersuka cita sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat, luar biasa. Kami sudah mengikuti ibadah doa melalui Zoom ini. Kami berdoa terus Tuhan berkat Allah turun atas kami dan jemaat Karis pada umumnya yang dalam kondisi sakit ataupun dalam mereka mengalami isolasi mandiri. Ataupun mereka yang saat ini lagi bekerja, mereka yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati mereka yang ada di rumah, di mana saja, jaga dan lindungi mereka di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Firman dan pujian penyembahan kami naikkan kepada Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah kesehatan keluargamu. Apapun yang kau kerjakan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah doa Zoom malam ini. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Saya mau infokan minggu depan kita akan Zoom ibadah raya lewat Zoom dan rencana live ya Pak ya. Pak Widi coba untuk ini dulu ya. 1 minggu ini Ya, kita akan berjuang. Jadi lewat Zoom ibadah raya kita dan nanti tetap yang video tetap tolong diberikan yang pengkhotbah. Videonya tetap ya yang pengkhotbah. Nanti lewat ibadah Zoom kan akan live. Saya tadi sudah bicara panjang dengan Pak Widi. Kita akan live lewat Facebook ya. Meskipun harus bayar nggak apa-apa sih Pak. Kalau memang harus bayar gitu ya. Ini untuk kebutuhan pelayanan supaya saya rasa ketika kita ketemu lewat Zoom ada kesegaran yang baru, benar ya. Ya kan, rasa sukacita gitu kan ya. Ada saling menguatkan satu dengan yang lain gitu kan ya. Ada saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi hari Sabtu tetap kita bersatu hati dalam doa ya. Doa itu penting karena napas hidup kita dalam doa ya. Baik semuanya, terima kasih untuk semuanya, untuk doa-doanya tetap saling mendukung di dalam doa dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tolong bagi semuanya, bagi ada jemaat yang sedang sakit, tolong diinfokan secepatnya supaya langsung kita doakan. Jangan dibiarkan ya, mereka juga. Anak Pak Widi sakit ya, saya baru tahu ini. Iya Bu, betul Bu. Itu baru kemarin, hari yang lalu. Saya muter-muter pakai obat COVID. Tapi dia nggak di sini. Yang sudah berkeluarga. Oh, berarti satu keluarga di isoman dong? Sebelumnya istrinya dulu. Waktu itu istrinya dulu yang kena, tapi istrinya sudah sehat. Itu minggu kemudian baru suaminya yang kena. Oh gitu ya. Berarti sekarang isolasi mandiri Pak? Betul, isolasi mandiri 3 hari yang lalu sih. Oh, berarti udah hari ketiga ya? Betul. Oke, kalau gitu kita tetap satu dalam doa. Tapi tadi sudah ditanya perkembangannya ya. Puji Tuhan, nggak lemas, nggak apa, cuman masih. Oh iya, penciuman masih ya? Nah, tidak. Waktu hari pertama pusing, sesak, panas. Walaupun dia udah kondisi panas, sakit, baru ngasih info ke kami. Ya, kami muter-muter cari obat sama 2 hari yang lalu. Puji Tuhan dapatlah. Gitu ya. Oke lah. Oke, baik semuanya. Ada lagi yang mau diinfokan? Ada lagi pemimpin, mungkin ada yang mau didoakan lagi atau apa gitu? Keluarga ada yang, kita sih berdoa ya nggak ada keluarga yang kena ya satupun ya, baik keluarga di kampung kayak atau di mana, jangan kena lah gitu ya, keluarga siapapun gitu ya. Ada lagi? Baik, tidak ada. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu hari Sabtu ya. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Tetap semangat. Shalom. Tuhan. Shalom. Shalom. Sampai ketemu lagi. Shalom semuanya. Pak Happy, Bu Marlina, Pak Happy. ya semuanya ya. Sama semuanya. Raja, Pak Widi, Pak Hotman, Bu Pak Melianus jangan lupa video khotbahnya. Tunggu. Pak Happy. Ketawa lagi. Jangan ketawa Pak. Ya. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Udah difoto Pak, udah difoto Pak. Udah difoto belum Pak? Belum Sudah foto di-share. Bapak Sudah di-share Yang di senyum. Saat senyum Pak, saat Tadi senyum. sudah di-share di Oh, udah di-share. Iya, udah di-share di grup. Sudah. Oh, udah. Sudah di WA tadi saya sudah share. Oh. Nah, ini Puji saya Tuhan share. berarti. Oke, terima kasih ya semuanya. Tuhan Terima berkati. kasih. Tuhan berkati. Berkati. Malam. Bam. Raja gimana? Sudah sehat Pak Raja? Tanzania. Anak putranya yang mana? Yang punya anak, Bu. Halo. Yang ngerumpi-ngerumpi dulu ini. Yang sudah punya anak. Iya, sing di Sukabumi, apa sing di toh? Di Depok, yang di Citerep. Oh ya, di Citerep, yang sing biasanya saya sering ke sana itu ya. Ya.
Walah. Kan Terus piye? ada orang Anak enggak tapi. nggak apa-apa sih. Waktu itu kita juga memang sih 2 minggu yang lalu kita nampung orang sakit semua. Ah. Oh, iya. Jadi kebetulan adik istri saya sama suaminya kena COVID juga. Oh, Terus iya. menantu saya kena COVID. Akhirnya kita jemput semua tiga-tiganya di sini. Nekat saya. Iya. Kamar depan. Semua taruh di kamar depan karena mereka dalam kondisi nganggur ya. Iya. Mereka untuk makan sama cari obat susah. Akhirnya kami bawa semua, kami jemput, kami taruh di sini. Di Tuhan tiga-tiganya sembuh. Ya. Tuhan. Nah, sekarang malah begitu sampai di sana suaminya yang udah seminggu kemudian baru suaminya yang kena. Anak saya yang kena sekarang. Jadi waktu 2 minggu kita nekat waktu itu juga kita jemput semua. Iya. Orang Karena tua kondisi kan mereka dua-duanya nganggur suami istri itu kan. Jadi mereka nggak punya buat makan juga susah, apalagi cari obat kan. Jadi akhirnya kami jemput dari Depok, saya bawa ke sini semua. Itu obatnya di sini semua sama Pak Widi karena udah pernah mengalami, jadi tahu cara menangani ya. Jadi, itu 2 minggu mereka di sini, kebetulan 2 minggu mereka di sini, tiga-tiganya. Ya, tutupin ya, nggak cerita-cerita. Karena kalau saya cerita-cerita pasti saya dimarahi, Bu. Pasti saya diomelin. Udah tahu sakit kenapa dibawa gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Benar sih. Udah tahu sakit ngapain dibawa ke Depok? Penyakit gitu kan. Maka saya diam-diam, saya nggak cerita. Mereka sudah sembuh, saya baru cerita. Iya. Hebat dokter COVID ini ceritanya. Ya, karena kita bukan apa, dari mereka memang kondisinya memang lagi susah sekali kan. Jadi mereka nggak makan, nggak bisa makan, cari makan lebih susah. Iya. Terang mereka kerja serabutan, Pak. Dua-duanya kerja serabutan. Kebetulan kan mereka sakit, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Dua-duanya ya kita ambil dah mereka 2 keluarga kita ambil ke sini, yang positif 3. Harus didoakan itu. Iya. Kita positif. Tapi udah pada pulang kan, Pak? Sudah pulang udah kondisi sehat. Udah kondisi sehat. Oh. Jadi mereka sudah pulang semua, udah kondisi sehat, udah swab, udah negatif semua, udah normal. Cuman semuanya normal. Nah, itu mereka baru saya izinkan pulang. Malah seminggu kemudian sejak mereka pulang, nah saya kenanya di sana di Citerep. Kan mau dibawa ke sini mereka nggak mau, ya sudah. Akhirnya kita yang kemarin cari obat, cariin obatnya, puji Tuhan dapat kemarin, terus kita kirim sembako ke sana. Iya. Sekarang memang obat COVID susah, nggak kayak kemarin-kemarin itu. Ya, sekarang lagi langka, Bu. Lagi langka. Ini susah. lagi Kita aja baru dapat berapa ya? 2 hari ya, Pak? Iya, saya nyari 2 hari muter-muter. 2 hari Makin banyak. ya. sama teman-temannya gitu. Terlalu banyak Katanya sakit. sih ada yang Kita masih kemarin 2 minggu yang lalu cari obat COVID masih Terlalu gampang. banyak sakit. 2 minggu yang Iya. lalu kita cari masih gampang obat COVID. ya orang sekarang kayak Lianhua masih gampang. Sekarang Lianhua aja dicari susah. Sampai sekarang Ya. ini baru temennya baru ngirimin 2. Iya. Baru dapat Ya. Lianhua. Ya, Bu, memang sekarang susah makanya kalau bisa ya. Lianhua itu susah, makanya aku bingung ini. Yang COVID overload, jadi obatnya gak kebagi semua. Iya. Jadi bukannya saya nggak mau share, bukannya apa. Nah, kalau saya pasti share pasti diomelin. Sama tantenya apalagi. Saya pasti dimarahin tantenya. Sama saya ya, Pak ya, cerewet ya. Udah uang edan, udah sakit, udah tahu sakit, bawa lagi gitu. Benar, Pak, benar. Makanya saya Ya. nggak share. Karena emang saya yang nekat ngambil itu. Terus setelah saya nekat ngambil. Ya, tapi puji Tuhan, aduh Pak Widi luar biasa. Dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, Pak. Untuk itu, benar. Untuk dari keluarga dulu. Tapi kalau orang lain mungkin enggak jangan lah, Pak. Masa orang lain bawa ke rumahnya. Kalau Janganlah. nah kalau Kayaknya sebelahnya itu teriak-teriak duluan tuh. kita lihat juga sih. Santi. Lu kalau itu kita juga lihat orang sih kalau memang mereka kondisi Ya, apa share ini namanya? aja, Pak. Share
obat-obatannya apa, ini Ya, gitu aja ya. paling itu aja. Di grup boleh di-share itu untuk Marta, untuk siapa itu. Kalau sudah kena COVID gitu apa penanganannya, kan Bapak udah pernah ngalamin gitu. Ya. Minum apa gitu ya. Tapi Lian Hua susah sekarang. Iya sih memang Bu, benar. Iya, aku aja ini belum dapet. Papanya kemarin malam temennya ada kirim dua dus. Puji Tuhan, ya. Febri. Emang sih, udah mahal. Dari pendeta di GBI Permata Hijau. Iya, dikasih sama pendetanya. Permata Hijau apa Lembah Hijau? Permata Hijau. Jakarta. Oh, Permata Hijau Permata Jakarta. Hijau, kan lembah hijau. Iya. Karena GBI Lembah Hijau ada. Nah, Ya. Terus ya. di pendeta Iya, di iya, sana. Cuma saya juga kenal teman-teman aja. Cuman saya nggak kenal pendetanya. Cuma pendetanya yang ngirim. Ya Pak. Ya Tuhan pulihkan ya Pak. Amin. Anak-anak. Amin. Ya, segera pulihkan semuanya, sudah normal Iya, dah. normal. Saya berani cerita karena udah sembuh. Takut dimarahin Tante Nia saya. Terus terang. Pasti Tante Nia yang marah. Ya, benar Pak, benar. Melin. Yang pasti imannya Pak Idi itu lebih kuat dari gua sekarang. Iya. Ya, imannya Pak luar biasa itu. Ini masalahnya Luar mau biasa. loh lawannya. Lawannya Ada mau. iman maka timbul imun Pak. Aduh. Iya. Luar biasa. Betul. Jadi kemarin itu memang kita nekat. Kemarin semua adekku, mantuku aku bikinin sop. RW terus terang. Itu kan RW. mereka dari sebelah. Ya. Oh, cepet ya. Iya, mereka tapi minum mereka itu. pada mau minum. Nggak Karena apa-apa. Iya, karena aku bilang ini obat, jangan pikir haram atau enggaknya. Kamu doainnya ini iya. obat, aku bilangnya gitu. Ya. Jadi kita beli. Jadi Bu nggak usah ngomong, Aku nggak tahu bikinin Bu. sehari setengah kilo, 3 hari berturut-turut aku bikinin. Oh iya. Panas jadi badannya ya, jadi panas gitu Karena, badannya langsung mati kali mereka sembuh karena itu kayaknya deh. Cepet banget. Iya. Iya. Masuk akal juga Bu, masuk akal itu saya baru ngeh ini. Iya ya. Pulihnya Benar, cepat. panas kan karena saya. Shop RW. Iya. Iya panas itu. Ya. Ya panas Tapi, itu. kita minumnya kondisinya benar-benar hangat banget gitu. Jadi Ya, dia ya. langsung berkeringat kan kayak gitu. Oh iya. Nah, aku kasihnya begitu 3 hari. Ya tidak apa-apa orang untuk obat, Iya. untuk obat apapun. Yang panas lagi kucing. Saya udah pernah makan. Belum pernah. Jangan kalau Ingatan itu. Itu panas Pak kucing. Iya. Kami dulu waktu kos itu potong 3 ekor karena lagi Aduh. lagi nggak punya duit. Itu Bu Nia, dengerin tuh.